Oke, di video kali ini saya ingin memberikan data statistik dari pertandingan Persebaya Surabaya lawan Arema FC yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 23 September. Kick-off-nya jam 3 sore dan akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, jadi ini pertandingan derby dari Jawa Timur. Dan nanti di video ini saya akan memberikan data statistik dari Persebaya Surabaya dengan Arema FC yang sama-sama kita akan pelajari bersama. Dan nanti di akhir video kita langsung perbandingkan ya bagaimana data statistik dari kedua tim. Kita langsung mulai dulu lihat dari peringkat klasemen kedua tim. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ke-8 yang artinya berada di segmen papan tengah. Sedangkan untuk Arema FC berada di peringkat ke-16 yang artinya masih berada di segmen papan bawah. Jadi untuk Persebaya Surabaya sekarang memperoleh 18 poin. Sedangkan untuk Arema ini memperoleh 10 poin ya. Jadi perbedaannya sudah ada 8 poin. Lalu kita lihat juga statistik lini depan dari kedua tim. Dari Persebaya Surabaya dulu, selama 12 pertandingan ini berhasil menciptakan 13 gol dengan persentase 1,08%. Sedangkan untuk Arema FC dari 12 pertandingan ini berhasil menciptakan 12 gol dengan persentase 1,00%. Jadi standar yang saya berikan untuk sektor lini depan kedua tim itu 1,50%. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya dan Arema ini sama-sama masih di bawah dari 1,50%. Jadi artinya untuk sektor lini depan kedua tim ini masih rata-rata hanya menciptakan 1 gol saja. Untuk menciptakan lebih dari 1 gol ini kedua tim masih seringkali kesusahan. Ya, ini arti dari persentase data statistik lini depan kedua tim. Lalu kita juga lihat di statistik lini belakang dari kedua tim seperti apa. Persebaya Surabaya dari 12 pertandingan ini kemasukan 15 gol dengan persentase 1,25%. Sedangkan untuk Arema dari 12 pertandingan ini kemasukan 22 gol dengan persentase 1,83%. Jadi standar yang saya berikan untuk batas maksimum ya kemasukan gol itu 0,80%. Tapi di sini kedua tim sama-sama sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya untuk sektor lini belakang kedua tim ini sama-sama masih kurang baik. Karena kalau mau di rata-rata ini kedua tim sudah sama-sama pasti kemasukan 1 gol. Tapi kalau hanya diperbandingkan dari Persebaya dan Arema, ya lini belakang dari Persebaya Surabaya ini masih lebih baik daripada Arema. Karena Persebaya Surabaya masih minim ya, masih jarang untuk kemasukan lebih dari 1 gol atau kemasukan 2 gol. Sedangkan untuk Arema dengan persentase 1,83% ini sudah mendekati ke angka 2%. Ya, jadi untuk kemasukan 2 gol ini masih sering untuk Arema FC. Ya, jadi kalau kesimpulannya berdasarkan dari standar saya, kedua tim sama-sama masih kurang baik. Tapi kalau hanya diperbandingkan Persebaya Surabaya dengan Arema, ya datanya ya ini masih lebih baik Persebaya karena masih minim untuk kemasukan 2 gol. Sedangkan untuk Arema sudah menuju ke sana, seringkali kemasukan lebih dari 2 gol. Ya, ini perbandingannya. Lalu kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah lini depan dan lini belakang Persebaya dan Arema sudah ada perkembangan atau belum? Ya, kita sama-sama lihat. Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir ini berhasil menciptakan 2 gol ya, lalu dengan persentase 0,66%. Sedangkan untuk Arema FC dari 3 pertandingan terakhir ini berhasil menciptakan 3 gol dan kemasukan 0. Jadi kalau kita lihat dari statistik lini depan Arema dan Persebaya di 3 pertandingan terakhir ini masih sama-sama belum konsisten ya. Untuk Persebaya Surabaya justru ada penurunan ke angka 0,66, sebelumnya di angka 1,08%. Sedangkan untuk Arema tetap masih sama. Ya, belum ada peningkatan, juga belum ada penurunan, masih tetap rata-rata menciptakan 1 gol. Jadi untuk sektor lini depan dari kedua tim, kalau boleh saya bilang ini sama-sama masih rata-rata hanya menciptakan 1 gol. Sedangkan untuk sektor lini belakang, Persebaya Surabaya ini kemasukan 4 ya, 1,33%. Sedangkan untuk Arema ini clean sheet tanpa kemasukan dari 3 pertandingan terakhir. Artinya untuk sektor lini belakang dari Persebaya dan Arema ini jelas untuk Arema FC yang ada grafik yang cukup meningkat. Karena di seluruh pertandingan tadi kan Arema FC justru yang persentasenya di angka 1,83. Tapi justru di 3 pertandingan terakhir
ini tanpa kemasukan. Sedangkan Persebaya Surabaya masih tetap sama, belum ada peningkatan. Ya, masih rata-rata kemasukan 1 di 3 pertandingan terakhir. Lalu kita juga lihat bagaimana jika Persebaya Surabaya bermain sebagai tim tuan rumah, karena ini kan bermain di kandang Persebaya. Sedangkan untuk Arema jika bermain sebagai tim tamu, ya kita sama-sama lihat di sini. Persebaya Surabaya dalam 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tuan rumah ini memperoleh 3 kemenangan beruntun. Ya, lawan Persita 1-0, lawan PSM 1-0, lalu lawan Borneo FC menang 2-1. Jadi di di kandang sendiri ya, Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir ini disapu bersih kemenangan semua. Sedangkan untuk Arema FC jika bermain sebagai tim tamu selama 3 pertandingan terakhir ini terakhir menang ya 0-2 dari Bayangkara, lalu imbang 2-2 dari Persija, lalu kalah 2-0 atas PSIS Semarang. Jadi untuk Arema FC ada 1 hasil imbang, 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Yang artinya untuk dari segi tim tamu ya Arema FC masih ada inkonsisten. Ya, jadi untuk home dan away ini Persebaya Surabaya yang terlihat cukup kuat jika bermain sebagai tim tuan rumah dalam 3 pertandingan terakhir. Sedangkan untuk Arema justru ada inkonsisten. Ya. Jadi untuk masalah data statistik ya saya sudah berikan dari lini depan, lini belakang, lalu 3 pertandingan terakhir bagaimana. Sedangkan sekarang ya kita akan lihat untuk informasi tambahan saja. Untuk top skor sementara dari Persebaya Surabaya ini ada Bruno ya, menciptakan 5 gol dibantu dari 1 penalti. Sedangkan dari Arema ada Gustavo yang memberikan 9 gol dibantu dari 3 titik putih ya. Sisanya 1-1 semua untuk Arema. Sedangkan dari Persebaya Surabaya ada nama Yamamoto yang berhasil menciptakan 2 gol. Sisanya 1-1 semua. Lalu dari top assist dari Persebaya Surabaya ada nama Kasim Botan dan juga Song yang memberikan 2 assist. Sedangkan dari Arema FC ini hanya ada M. Rafli ya yang memberikan 2 assist. Sisanya untuk kedua tim 1-1 semua. Lalu untuk gol pertama dari Persebaya Surabaya paling banyak diciptakan oleh Bruno. Sedangkan dari Arema FC paling banyak diciptakan oleh Gustavo. Ini pencetak gol pertama nih untuk kedua tim paling banyak. Ya, jadi kesimpulannya untuk Persebaya Surabaya dan Arema ya tentunya ada nama Bruno dan juga Gustavo yang sama-sama sudah memberikan top skor, lalu juga selalu menjadi gol pertama untuk kedua tim ya. Jadi ini 2 pemain yang cukup berbahaya dari Persebaya Surabaya dan Arema FC. Ya, lalu untuk paling banyak ya Persebaya Surabaya menciptakan gol itu di menit 15 sampai 30. Jadi sebelum babak pertama selesai biasanya Persebaya Surabaya sudah bisa menciptakan gol. Ya, ini berdasarkan dari data statistik. Persebaya Surabaya di menit 15 sampai 30 paling banyak persentasenya. Sedangkan untuk Arema FC ini paling banyak di menit 0 sampai 15 dan juga 75 sampai 90. Ya, jadi Arema FC justru paling banyak menciptakan gol di awal pertandingan dan juga di akhir pertandingan. Ya, ini juga bisa menjadi bahan waspada untuk ya sama-sama dari kedua tim ya. Jadi ini untuk data statistik dan juga informasi tambahan dari kedua tim. Jadi kesimpulannya untuk Persebaya Surabaya dan Arema, dari peringkat klasemen ini ada nama Persebaya Surabaya karena perbedaan poinnya tadi ada 8 ya. Persebaya Surabaya 18 dan Arema FC 10. Jadi untuk peringkat klasemen ini Persebaya Surabaya karena selisih poinnya sudah 8. Lalu untuk segmen klasemen ini juga Persebaya Surabaya karena di sektor papan klasemen ini Persebaya Surabaya di segmen papan tengah, sedangkan untuk Arema justru masih berada di segmen papan bawah. Lalu untuk statistik lini depan ini kedua tim sama-sama seimbang karena yang saya ambil di 3 pertandingan terakhir ya Persebaya Surabaya dan Arema masih rata-rata menciptakan hanya 1 gol, jadi sama-sama seimbang. Lalu di statistik lini belakang ini Arema FC karena dalam 3 pertandingan terakhir Arema FC ini tanpa kemasukan. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya masih cukup tinggi persentasenya di angka 1,33%. Ya, jadi untuk lini belakang ini Arema yang cukup baik. Lalu untuk home dan away ini ada Persebaya Surabaya karena di 3 pertandingan terakhir jika Persebaya Surabaya sebagai tim tuan rumah ini berhasil memetik 3 kemenangan beruntun. Sedangkan untuk Arema FC sebagai tim tamu selama 3 pertandingan terakhir ini justru ada inkonsisten ya, menang sekali, imbang sekali dan kalah sekali.
Jadi ini aja statistik data yang saya bisa berikan kepada kalian. Tentu saja jangan lupa ya untuk kalian nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah jalannya pertandingan nanti sesuai dari data statistik ini atau justru di luar dari data statistik. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you.